Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih kasih kita semua nafas, kekuatan hidup secara gratis. Ada banyak orang tidak memiliki kesempatan seperti kita karena mereka harus hidup dalam tekanan, hidup dalam ketidaknyamanan untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita di negeri ini, di tanah ini, mari kita terus mencari Tuhan. Supaya ketika giliran itu tiba, kita pastikan dengan iman, kita akan ada dalam kerajaan yang kekal. Kita akan masuk di dalam saat teduh mulai. Selesai. Kita akan siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 252. Nyanyian kemenangan iman nomor 252. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, ketiga, dan bait keempat dalam keadaan berdiri. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu. Sambutlah, ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya. Maksudnya sambutlah, buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tunggu waktumu. Berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, ia hendak beri kalah. Selalu pelepas, sambutlah, ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, lah kau masuk dalam terang. Sambutlah, ia berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan datang menghampiri kekudusan Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kita siapkan nyanyian pujian yang menyatakan seperti rusa rindu sungaimu.
Seperti rusa rindu sungaimu, ku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, seperti rusa rindu sungaiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hamba Tuhan Bapak Evangelis akan kita doa. Benar ya Tuhan bahwa seperti rusa yang rindu sungai, demikian jiwa kami, hati kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau hidup kami tidak ada berguna, tidak ada arti dan menjadi sia-sia. Terpuji Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kami dan yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah pada pagi hari ini.
Dan kami buka dan tabiskan ibadah ini ya Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kuasa dan pimpinan-Mu akan kami rasakan di tempat ini. Segala hal yang bukan berasal dari Tuhan, kami hardik dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami. Kami dibuat tenang dan kami berkonsentrasi untuk menyembah Tuhan yang mempunyai hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Kami buka dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis di Kemenangan Iman yang Besar di bagian-bagian akhir, nomor 308, halaman 272. Saya akan membaca cetakan yang tipis dan Ibu Bapak jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal atau yang genap. Dan dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Kesaksian akan perlindungan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, yang menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekelilingi orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyelamatkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagi orang percaya, di segala zaman dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 165. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjut memuji Tuhan sekali lagi di nyanyian Kemenangan Iman nomor 119. Dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segeralah aku terkenang. Ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Biar senang atau susah, biar terang atau gelita, selamanya aku tahu. Ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku, ingatlah
aku. Oh, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Oh, ingatlah aku. Puji Tuhan. Dalam gelap gulita, dalam seluruh permasalahan, Tuhan selalu bersama-sama dan mengingat kita sebagai anak-anaknya. Kita akan bawa seluruh pergumulan kita ke hadirat Tuhan, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh hambanya Vikaris Edlin Dimo. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Engkau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati.
Kau turun tangan memberkatiku. Benar ya Tuhan, itu ungkapan hati kami kepadamu, bahwa kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami, memulihkan situasi yang terjadi dalam hidup kami. Tidak ada jalan yang terbuka Tuhan, tapi hati kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Tuhan sanggup memberkati hidup kami. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi hari-hari hidup kami. Jika kami ada di pagi hari ini ya Bapa, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, bukan karena kami adalah anak-anak yang setia, tidak ya Bapa. Tapi kami hari ini berdiri, kami duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Siapa kami ini ya Tuhan? Jika kami melihat semua yang Tuhan kerjakan, jika kami menyaksikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, lidah kami, mulut kami tidak mampu berkata tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam hari-hari hidup kami Tuhan, kami melewati begitu banyak permasalahan hidup. Kami melewati banyak situasi kondisi yang kami melihat tidak ada jalan keluar dan kami bingung ya Bapa. Tapi hari ini kami duduk di hadapan Tuhan karena kami percaya kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan yang sanggup menjawab segala sesuatu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik bagi kami, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hari-hari hidup kami. 1 minggu lamanya kami melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan semua pergumulan kami, menyampaikan semua doa-doa kami kepadamu. Tetapi kami memohon kepadamu ya Bapa, mari Tuhan layakkan kami di hadapan-Mu. Agar ketika kami menaikkan semua doa kami kepadamu Tuhan, sampai kepada tata-Mu yang kudus. Ampuni kami ya Bapa, jika dalam kehidupan kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Bahkan kami menyakiti hati sesama kami manusia. Mari Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menolong kami 1 minggu lamanya. Hari ini Tuhan kami berdoa Bapa, bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa bagi kedua hamba-Mu, hamba Tuhan, baik Bapak Gembala dan Wakil Gembala. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pribadi maupun keluarga. Segala yang mereka naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, mari Tuhan menjawab menurut kehendak dan rancangan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak mereka dalam masa pertumbuhan, dalam masa depan mereka kami bawa terus ke dalam tangan-Mu. Istri mereka kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong, menyertai dan memberkati. Kami berdoa Bapa bagi hamba-hamba-Mu, para majelis, Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan kehidupan mereka pribadi maupun keluarga. Pekerjaan usaha mereka kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang sedang sakit mungkin di rumah, bahkan di rumah-rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau datang dan mengunjungi mereka satu persatu. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang ada kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan, di mana Tuhan menyembuhkan mereka dan Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang mungkin
datang di pagi hari ini dengan beban berat mereka, pergumulan mereka untuk suami-suami mereka, anak-anak mereka, istri mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, taruh iman dan pengharapan yang teguh. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mungkin datang pagi hari ini dengan sakit penyakit mereka, dengan mungkin mereka berdoa untuk pendidikan mereka, biaya hidup mereka, ekonomi keluarga mereka, atau apapun mungkin kondisi situasi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban yang pasti dalam kehidupan setiap mereka, kehidupan pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan mereka, jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa mungkin hari ini mereka yang bekerja sebagai PNS, mungkin mereka yang bekerja sebagai polisi, mantri, suster, tukang ojek, mama-mama yang berjualan di pasar, mama-mama yang setiap hari berjualan noken, bahkan mereka yang bertani, beternak, bahkan mereka mempunyai usaha-usaha sendiri di rumah-rumah. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, supaya mereka melihat ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka, ada tangan Tuhan yang selalu memberkati setiap pekerjaan, usaha, bahkan jari lelah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa ya Bapa, bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang senantiasa bekerja melayani Tuhan dalam jemaat ini sebagai kostor. Mari Tuhan memberkati kehidupan mereka, semua yang mereka gumuli, semua yang mereka doakan, pendidikan, biaya hidup, kebutuhan mereka setiap hari. Kami berdoa Tuhan, Engkau sanggup mencukupi segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan, Tuhan taruh iman, pengharapan yang teguh bagi setiap pemuda-pemudi dalam Jemaat Karmel. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, orang tua mereka, keluarga mereka yang jauh. Kami berdoa Tuhan memberkati, menolong dan menyertai. Tuhan memberkati mereka. Mungkin pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang datang ke dalam kota Jayapura untuk studi, kami berdoa Tuhan memberkati pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi mungkin yang tinggal di asrama-asrama, yang tinggal di kos-kosan, bahkan mereka mungkin tinggal di gubuk-gubuk. Ya Tuhan, kami berdoa Bapa, Engkau adalah Allah yang sanggup mencukupi segala sesuatu kebutuhan mereka. Apapun yang mereka doakan Tuhan, apapun yang mereka gumuli ya Bapa, kami berdoa Tuhan taruh kekuatan bagi mereka. Tuhan terus taruh hati yang setia untuk terus melayani Tuhan dalam masa muda mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak dalam Jemaat Karmel yang sekolah di luar negeri, bahkan di dalam negeri di Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi Sarah in the Cry, bagi Dennis in the Cry, bagi Ingrid Ayomi, bagi Onassis Ayomi, mereka yang ada di Jerman. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang terus percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang setia, yang menolong, yang menyertai hari-hari hidup mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati pendidikan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk Tinus Dimo yang ada di Amerika. Kami berdoa bagi Ella Madai yang ada di Jakarta. Dan kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam Jemaat Karmel yang mungkin sekolah di luar, yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Mari Tuhan, Engkau menjadi sahabat, Engkau menjadi orang tua bagi mereka. Semua yang mereka gumuli, semua yang mereka doakan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan di dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang mungkin mempunyai tugas tanggung jawab, yang bekerja di luar dari kota Jayapura. Kami berdoa bagi
Ibu Yola Sesarari, berdoa bagi Bapak Philo Sesarari, berdoa bagi Saudari Meris Indekrai, Ibu Mercy Minsen, Bapak Edward Dimo, bahkan anak-anak Tuhan lainnya yang tidak kami menyebutkan nama mereka satu persatu. Mari Tuhan memberkati mereka, menolong, menyertai semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Mungkin mereka meninggalkan keluarga mereka, anak-anak, istri, suami mereka. Tuhan, mari Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami dalam gereja, baik Papi Surinta, baik Mama kami sore, Bapak Celsius Hepon, Mama Eta Hepon, bahkan semua orang tua kami dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam masa tua mereka. Tuhan menjadi sahabat yang tidak kelihatan bagi mereka, memberkati kehidupan mereka terus dan terus, sehingga mereka melihat hari-hari hidup mereka dalam masa tua mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan mereka, baik persepuluhan, pengucapan syukur, eba mukai, pembangunan, bahkan persembahan-persembahan lainnya. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang memberikan persepuluhan mereka ya Tuhan. Baik keluarga Edward Dimo, baik saudari Solagracia Ayomi, bahkan 5 amplop lainnya yang mereka tidak menyebutkan nama mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan terus menambah-nambahkan berkat bagi mereka yang senantiasa memberikan apa yang mempunyai yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang memberikan pengucapan syukur mereka buat keluarga Edward Timo, bahkan anak-anak Tuhan yang lainnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa memberikan persembahan eba mukai untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus mereka ke dalam tangan Tuhan. Mungkin mereka yang ada sedang membuat janji-janji iman dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan melihat kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk rapat tahunan jemaat yang boleh terlaksana dengan baik di pada hari Sabtu kemarin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Tuhan kerjakan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai sehingga rapat ini boleh berjalan dengan baik atas kehendak Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua keputusan yang diambil, biarlah Tuhan memberkati semua rencana-rencana dan program-program ke depannya. Kami memohon pertolongan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk program-program dalam jemaat serta komisi-komisi dalam jemaat, baik komisi bapak-bapak, komisi pelayanan perempuan, komisi pemuda-pemudi, bahkan komisi sekolah minggu. Tuhan memberkati dalam setiap rencana-rencana, bahkan program-program mereka ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin setiap anak-anak Tuhan. Tuhan akan berkati untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk sinode gereja Kingmi Papua di tanah Papua, baik ketua sinode dengan semua jajarannya, bahkan program-program gereja mereka. Kami berdoa Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk Klasis Kota Jayapura ya Tuhan. Tuhan memberkati ketua Klasis dan semua jajarannya, bahkan semua rencana program mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa
untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, taruh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan untuk senantiasa memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk tanah Papua. Tuhan memberkati tanah ini. Semua orang-orang yang tinggal di tanah ini, biarlah Tuhan terus menolong, menyertai dan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk gubernur kami, bahkan semua jajarannya, biarlah ada dalam perlindungan, kasih dan anugerah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk situasi kondisi hari ini, di mana kota kami, kota Jayapura, sedang ada dalam guncangan-guncangan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan, mari tangan-Mu yang penuh kuasa, pengasihan, kasih dan anugerah-Mu ada bagi kota ini Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kota Jayapura dengan kondisi situasi hari ini yang terjadi. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa untuk kota ini dalam pemulihan dan anugerah, bahkan dalam penyertaan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Taruh kami iman pengharapan yang teguh untuk kami terus percaya dan melihat setiap janji-janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani di tanah Papua. Tuhan terus taruh hati yang setia. Tuhan terus taruh hati yang benar-benar rindu untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hamba-Mu secara luar biasa untuk memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami mengerti setiap arti kehidupan kami, bahkan setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, baik WL pemain musik, bahkan hamba-Mu yang melayani kolekte, bahkan kami semua yang mengambil bagian. Kami berdoa Tuhan memberkati kami. Jemaat-Mu, jemaat Karmel yang sudah datang di pagi hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. 1 minggu ke depannya kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami ada di dalam kasih, penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Doa kami jauh dari kesempurnaan, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang sempurna, yang menyempurnakan setiap doa kami dan menyempurnakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa syafaat kami ini dengan doa yang sempurna yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memimpin kita dengan doa syafaat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 263. 263, kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Firman Tuhan hari ini akan dipimpin oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Meni Yogi STHMA, Ketua Klasis Kota Jayapura. Nyanyian kemenangan iman nomor 263.
Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lambaklah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, kepenuhan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhan, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhan, dipenuhi hari ini di hatimu. Kita satu dalam doa. Untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa, Engkau telah memanggil kami semua, umat-Mu, gereja-Mu, yang telah menjadi eklesia dalam tangan-Mu. Itu bukan kebetulan, tetapi karena rencana Allah yang besar. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih. Tuhan baik bagi kami semua. Ajarkan kami menikmati keselamatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga hidup yang ada ini kami setia dengan Tuhan, setia dengan panggilan-Mu, dan mengiring Tuhan hingga sampai Tuhan datang. Berkati hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat hari ini. Berkati seluruh umat yang ada, kami semua sudah siap untuk mendengar. Beri kami hati yang taat, beri kami hati yang penuh sukacita. Dalam Yesus firman yang hidup itu, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita duduk kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Ya, penutup dan salam. Ayat 17, 1, 2, 3. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Silahkan duduk. Nanti ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18 kita renungkan bersama-sama. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, pemilik
hidup kita, pemilik gereja dan juga pemilik pelayanan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh kembali untuk mendengar sabda Tuhan. Puji Tuhan, pada hari kemarin Gereja King Mi Karmel telah melaksanakan rapat tahunan jemaat dengan tema pelayan yang setia. Pelayan yang setia. Kehadiran saya hari ini di mimbar yang kudus ini dalam rangka pelayanan mimbar, ya, tukar mimbar pelayanan klasis Kota Jayapura. Dan Bapak Pendeta Hendrik Lerik juga bertugas di tempat sesuai jadwal yang ada. Dalam perjalanan banyak yang telepon. Saya bilang, kamu lihat jadwal kah tidak? Ini jangan pagi mau jalan baru. Ya, ini masalah pelayanan. Amin. Ya, kita harus gelisah mengenai pelayanan. Ya, pelayanan. Harus harus gelisah. Kalau kita sudah gelisah berarti kita startnya bagus. Tapi kalau biasa-biasa tidak gelisah, nanti lonceng bunyi baru gereja masuk. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa nama yang Rasul Paulus sebut untuk memberikan salam kepada mereka yang setia dalam pelayanan di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18 ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka adalah orang-orang yang telah mempertanggungjawabkan iman mereka, telah mempertanggungjawabkan janji ikrar mereka kepada Tuhan, sehingga mereka disebut oleh Rasul Paulus dalam salam penutup, pesan penutup yang ia sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Orang-orang yang Rasul Paulus sebut ini adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan bersama dengan dia, keluar masuk mulai dari penjara dan semua pelayanan yang Rasul Paulus laksanakan di Asia Kecil. Dan dalam surat-surat gembala, ada 12 surat gembala Rasul Paulus, ia menyebut nama-nama ini. Dan kita akan melihat nama-nama yang Rasul Paulus sebut ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang pertama yang Rasul Paulus sebut itu adalah Tikhikus di ayat yang ke-7 dan 8. Ya, orang pertama yang Rasul Paulus sebut itu adalah Tikhikus. Ya, Tikhikus ini disebut sebagai hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ayat 7. Semua hal ihwal akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu tentang hal ihwal dan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tikhikus ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai seorang pelayan atau hamba yang setia. Lalu orang yang kedua yang kemudian disebut juga oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-9 itu adalah Onesimus. Onesimus itu disebut sebagai saudara kita yang setia dan kekasih. Ayat yang ke-9, ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih, seorang dari antara mereka. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Onesimus disebut sebagai saudara yang setia dan kekasih. Lalu orang yang ketiga yang Rasul Paulus sebut dalam salam
yaitu adalah Aristarkus, ya, ayat yang ke-10. Aristarkus. Aristarkus ini disebut sebagai temanku sepenjara, dan juga Markus. Markus itu kemenakan dari Barnabas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang ketiga yang Rasul Paulus sebut adalah Aristarkus. Ia juga mengikuti Rasul Paulus hingga sampai masuk ke dalam penjara, dan ia disebut sebagai temanku sepenjara. Ini orang yang setia bersama dengan Rasul Paulus. Orang keempat yang Rasul Paulus sebut dalam salamnya, yaitu Yesus yang dinamai Justus. Orang ini adalah orang Yahudi, ia orang yang bersunat, dia juga yang telah bertobat dalam pelayanan Rasul Paulus. Ia adalah orang yang disebut teman sekerja untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu ayat yang ke-11. Lalu orang berikut, orang yang kelima yang disebut oleh Rasul Paulus dalam salamnya, yaitu Epafras. Ya, Epafras ini disebut sebagai hamba Kristus Yesus. Ia juga disebut sebagai pendoa syafaat. Ya, di ayat yang ke-12, dalam salam dari Epafras kepada kamu, seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang kelima yang Rasul Paulus sebut itu adalah Epafras. Dia adalah pendoa syafaat untuk pertumbuhan dan perkembangan iman pada waktu itu dalam pemberitaan Injil. Orang yang keenam yang Rasul Paulus sebut adalah Lukas. Lukas ini disebut sebagai tabib yang kekasih, dan juga Demas, ayat yang ke-14. Lukas disebut sebagai tabib oleh karena ia selain murid Kristus, tetapi dia juga adalah seorang dokter yang turut terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus, seorang murid Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang ketujuh yang Rasul Paulus sebut dalam salamnya kepada jemaat di Kolose ini, yaitu Nimfa. Ya, ayat yang ke-15. Nimfa ini adalah orang yang telah memberikan rumahnya untuk beribadah. Ya, orang yang telah memberikan rumahnya untuk beribadah, orang yang telah memberikan rumahnya untuk bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya juga dibacakan di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nimfa memberikan rumahnya untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat. Lalu orang yang ke-8 yang disebut oleh Rasul Paulus dalam salamnya kepada jemaat di Kolose adalah Arkipus. Arkipus ini adalah orang yang mendapat tugas khusus untuk memperhatikan pelayanan yang diterimanya dari Tuhan melalui Rasul Paulus. Ayat yang ke-17. Dan sampaikanlah salam kepada Arkipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kuterima dalam Tuhan, yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan
sepenuhnya. Bapak Ibu yang saya kasih, ini 9 orang bahkan 10 orang yang luar biasa bersama-sama di dalam pelayanan Paulus. Mereka telah diselamatkan melalui pelayanan Paulus, tapi juga melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus sendiri. Mereka telah menerima Injil Yesus Kristus. Mereka telah mengambil tanggung jawab pelayanan bersama Rasul Paulus, dan mereka telah setia melayani Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ini orang-orang yang luar biasa yang sudah melayani bersama dengan Rasul Paulus. Mereka telah setia. Bapak Ibu yang saya kasih, definisi setia itu berpegang teguh pada janji, berkomitmen teguh pada janji yang sudah diambil, berpegang teguh pada pendirian. Sedangkan kesetiaan ini adalah keteguhan hati atau ketaatan dalam persahabatan, juga dalam perhambahan, atau juga dalam kepatuhan. Ya, waktu kita menyesali dosa, ya, waktu kita menyesali dosa, kemudian berbalik dan bertobat, kemudian kita dibaptis, kita semua telah menyatakan janji setia kepada Kristus, untuk hidup bersama dengan Kristus dan setia melayani dan melaksanakan tugas pelayanan. Amin. Ada yang belum dibaptis? Nah, ini semua sudah baptis. Saya belum turunkan sudah sampaikan 1-2 kata toh. Amin. Iya. Itu perjanjian kekal. Antara kita dengan siapa? Yesus yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setia ini membutuhkan komitmen dan kesungguhan untuk berpegang teguh pada perjanjian dan keputusan kita kepada Kristus. Ya, dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, kita harus setia. Setia sampai kapan? Setia sampai akhir hidup, atau setia sampai mati? Ya, ada lagu kuno yang bilang setia, lagu dulu ya. Saya ingat waktu sama sekolah minggu. Sekarang lagu itu jarang dinyanyikan. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Pertanyaannya, kapan kita meninggal? Sampai disitulah kesetiaan kita. Amin. Mau cepat atau lambat, atau sampai rambut putih, ya, kesetiaan kita sampai kita mati. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penulis dalam renungan singkatnya tentang sifat dari setia, ia menulis begini: taat penuh, taat itu, ya, setia itu adalah taat, patuh dan tekun dalam mengikuti dan melayani Tuhan, melintasi segala kesulitan, peperangan sampai mati. Ya, melintasi segala pencobaan, melintasi segala peperangan, melintasi segala kesulitan, taat sampai mati. Ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Menderitakah, telanjangkah, susahkah, sakitkah, tsunamikah, gempakah, coronakah, terus apa lagi? Mutilasikah? Ya. Semua pergumulan yang ada di dalam dunia ini tidak akan memisahkan saudara dan saya atas kasih Kristus, dan itulah kesetiaan yang luar biasa. Setelah engkau dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara dan saya disatukan, dan itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kekurangan, penderitaan, penganiayaan, masalah, tantangan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu saya baca kisah
akhir hidup para rasul-rasul, kurang lebih 13. Ini mereka menyatakan cinta mereka kepada Kristus dan mereka mati sebagai martir untuk membela Injil dalam kesetiaan mereka kepada Kristus. Matius dibunuh dengan pedang sebelum disiksa. Matius ini yang menulis Injil Matius. Dia dibunuh dengan pedang. Sebelum dia dibunuh dengan pedang, dia disiksa hancur-hancuran. Kemudian setelah itu dia dibunuh dengan pedang. Kemudian Yakobus anak Alfeus, ia meninggal karena dipenggal kepalanya di Yerusalem. Yakobus ini adalah seorang nelayan, ya. Ia merupakan murid yang pertama dan dipanggil oleh Yesus. Ya, walaupun dia disiksa sampai mati, ia tidak menyangkal Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesaksian Yakobus dalam catatan sejarah, seorang perwira yang menyiksa Yakobus ini juga pada akhirnya dipancung lehernya bersama dengan Yakobus. Karena dalam seiring penderitaan itu Yakobus memberitakan Injil kepada perwira ini, dan kemudian ia juga dipancung bersama-sama dengan Yakobus karena ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus meninggal dengan cara disalibkan terbalik. Dia bilang, tidak, gantung saya balik. Jangan kepala saya di atas. Ya, kepala saya di bawah, kemudian kaki saya di atas. Karena saya tidak sanggup sama seperti Kristus. Yohanes, salah satu rasul yang meninggal di usia tua. Tetapi dalam perjalanan, Rasul Yohanes pernah direndam dalam minyak yang mendidih, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Kemudian dibuang ke dalam Patmos. Ya, setelah dibuang ke Patmos, dia menjadi tukang gali emas di sana untuk pekerja rodi di sana. Kemudian dia kembali dalam kekaisaran Romawi, dia menjadi uskup. Kemudian meninggal di usia tua. Tetapi Yohanes pernah direndam dalam minyak yang mendidih. Ia tidak menyangkal Kristus. Yakobus anak Alfeus meninggal dengan cara dilempar dari bubungan bait Allah. Waktu Yesus dicobai, iblis bilang, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan Yakobus ini adalah orang yang dilemparkan dari bubungan bait Allah yang paling tinggi untuk dijatuhkan ke bawah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Andreas juga meninggal dengan cara disalib, tapi gantungnya terbalik, ya. Kemudian Thomas meninggal karena dihujani tombak, artinya dia ditombak dari kepala sampai dengan kaki karena nama Yesus. Lalu Matias, ini merupakan rasul yang menggantikan Yudas, ya. Dia juga meninggal, mati. Ia dicambuk, kemudian disalibkan. Simon orang Selot, dia meninggal karena disalib, ya. Filipus juga meninggal karena disalib. Dalam catatan sejarah penderitaan Rasul Paulus ini, dia paling banyak keluar masuk penjara. Dan di tahun 67 itu Rasul Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, ya. Rasul Paulus dipenggal oleh Kaisar Nero. Dia mengalami penderitaan yang cukup panjang. Kesaksiannya 12 surat gembala ditulis di dalam penjara untuk jemaat-jemaat, dan salah satu surat yang ia tulis yaitu kepada jemaat yang ada di Kolose. Di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata begini, mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 9 orang yang disebut dalam salam Rasul Paulus mewakili jemaat-jemaat di segala abad yang setia melayani Tuhan. Amin. Lalu 12 rasul bersama Rasul Paulus memberikan gambaran tentang kesetiaan dalam pelayanan. Walaupun harus mati tergantung, walaupun harus disalib, walaupun harus dipancung, walaupun harus menderita, mereka telah membaktikan kesetiaan sesuai dengan janji ikrar mereka kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, memikul salib hingga sampai Dia datang atau sampai mereka Tuhan panggil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan memang penting dalam pelayanan gereja. Kesetiaan penting sebagai orang yang percaya kepada Kristus dalam mengiring Tuhan. Amin. Semua pergumulan yang kita alami tidak harus menjadi alasan untuk kita melayani Tuhan dan untuk mengiring Tuhan hari lepas hari. Mengapa demikian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apa yang menjadi alasan untuk kita melayani Tuhan dengan setia? Apa yang menjadi alasan untuk kita mengikut Tuhan dengan setia hari lepas hari dalam kehidupan kita? Karena kesetiaan Allah bagi saudara dan saya sungguh tak terhingga. Kesetiaan Allah bagi saudara dan saya tidak terbatas. Kesetiaan Allah bagi saudara dan saya kekal adanya. Kesetiaan Allah bagi saudara dan saya sungguh tak dapat dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Sebab kasih Allah terlalu besar. Ia sungguh setia dengan engkau dan saya, walaupun kita tidak setia. Amin. Kita manusia ini memang tidak setia, tetapi Yesus setia dengan kita hari lepas hari. Kemarin saya buat dosa, tapi hari ini Tuhan bikin mujizat. Memang Tuhan, Dia mengasihi engkau. Amin. Amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya pasal 25 ayat 1. Yesaya mengagumi kesetiaan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau memuji Engkau, meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan nyanyian syukur bagimu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu kala. Allah setia dalam melaksanakan rencananya. Amin. Kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia berkata Dia mau memberkati saudara dan saya, Dia tetap setia. Dia akan memberkati kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan kita kepada Kristus bukan sebagai balasan, tetapi sebagai panggilan. Amin. Bukan sebagai balasan. Kita mau balas apa? Karena semua Tuhan Yesus kasih untuk kita. Semua yang kita punya Tuhan punya. Amin. Ya. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk melayani Tuhan harus dinyatakan dalam pelayanan kita dalam kehidupan di Gereja King Mi Jemaat Karmel. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita, ada tugasnya jemaat, tapi juga ada tugasnya badan pengurus jemaat. Jangan sampai jemaat pikir jemaat itu dia tidak ada tugas. Tidak.
Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani bukan hanya di mimbar saja, melayani bukan hanya di gereja saja, melayani mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Amin. Amin. Ada orang yang bilang, rumah itu tidak penting, yang penting gereja. Saya Bapak bilang begini, kalau kopi makan di tempat lain. Ya. Oh iya, betul juga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani mulai dari rumah tangga. Karena kalau kita baca Kolose, sebelum Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat ini, memberi salam, itu sebelumnya itu di ayat yang pasal yang ketiga itu masalah rumah tangga. Ya, hubungan rumah tangga antara suami istri dan anak-anak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani mulai dari rumah, kemudian akan berdampak ke gereja, tempat di mana kita melayani. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas apa yang dipercayakan? Ya, ada tugas umat, tapi juga ada tugas BPJ. Di Karmel ada komisi, kemudian ada bidang-bidang. Tugas sekecil apapun atau tugas besar sebagai badan pengurus jemaat, yang penting dari sebuah tugas dan panggilan kita mulai dari rumah, itu adalah setia, 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 dan setia. Karena Kristus lebih setia untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setia dalam melayani Allah, setia dalam memberitakan firman, setia dalam memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan-persembahan yang lain. Setia menolong orang lain, setia bersaksi tentang Tuhan, setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan setia dalam perkara-perkara yang besar. Allah menganugerahkan ini untuk kita semua. Itu berarti kita semua diberi tanggung jawab untuk setia melayani Tuhan. Melayani bukan hanya BPJ saja, melayani bukan hanya ketua komisi saja, melayani diberikan kepada semua orang yang namanya anggota jemaat, mulai dari yang kecil hingga sampai yang besar. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang setia melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Amin. Orang yang setia melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Coba kita baca ayat terakhir ini, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Amin. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Siapa yang akan menghormati saudara dan saya? Yesus yang bilang, dia akan dihormati oleh Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 harus menjadi komitmen dalam kita melayani Tuhan. Siapa kerja banyak, dia dapat banyak, dia akan memperoleh mahkota sesuai dengan apa yang telah ia lakukannya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tidak hanya untuk Rasul Paulus, tetapi juga untuk seluruh umat Gereja Kingmi Jemaat Karmel. Tidak hanya untuk anak-anak muda, tapi juga untuk orang tua. Tidak hanya badan pengurus jemaat, tapi juga untuk seluruh jemaat. Allah mempersiapkan segala sesuatu bagi saudara dan saya, dan waktu kita pulang ke surga, kita akan tersungkur karena kita melihat kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita oleh karena buah dari kesetiaan kita kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk tinggal menantikan kedatangan Kristus
di Gereja King Mi Jemaat Karmel. Amin. Amin. Wah, ini amin kurang ini. Amin. Ada sukacita, ya, setia sampai mati. Karena Tuhan memperhitungkan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Kalau orang-orang di abad pertama sudah setia, murid-murid Yesus sudah setia, murid-murid Rasul Paulus sudah setia, maka kita semua yang ada di sini, kita mengikut Tuhan dengan setia seperti teladan yang sudah Tuhan anugerahkan. Gereja ini berdiri ada orang-orang yang setia. Amin. Injil datang ada orang-orang yang setia. Misi datang karena mereka setia. Kita yang ada di sini kita setia untuk membangun pekerjaan Tuhan di Gereja King Mi Jemaat Karmel. Setia sampai mati, pahala menanti saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah bangsa Israel, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Putra Paskah, yang telah diberitakan hingga sampai hari ini. Dalam pelayanan tahun yang baru, Allah mendorong kami semua untuk setia dan terus setia dalam semua tugas yang Tuhan percayakan. Hamba mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi seluruh anggota jemaat, badan pengurus, melawat dengan kekuatan dan kuat kuasa. Roh kesetiaan Tuhan mengalir bagi semua umat, sehingga kami mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan sebagai anggota jemaat, tapi juga sebagai badan pengurus. Tidak melihat ke samping kiri dan kanan, tetapi melihat kepada Kristus dan janji setia kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berhenti di sini, Roh Kudus meneruskannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, dan terus Tuhan menuntun kita dengan setia mengiring Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Tuhan terus memberkati hamba-Nya yang hari ini telah membagi firman Tuhan dan menjadi saluran berkat. Mari kita satu hati untuk membangun karya Allah lewat dukungan dan topangan yang Bapak Ibu Saudara dan saya beri untuk Tuhan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 249. Saya persilakan petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolektif. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap,
tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Kita menyanyi bait yang ketiga. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Bapa, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat kesempatan siang hari ini, di minggu ini Bapa, kami bersyukur hanya karena kasih dan anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan di saat ini Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir bersama-sama di tempat ini, bersama umat-Mu Jemaat Karmil. Di kesempatan ini kami sudah memuji-muji Engkau, membesarkan dan mengagungkan Engkau, hanya karena karya yang luar biasa yang Engkau sudah buat bagi kami umat-Mu Jemaat Karmil. Terima kasih Tuhan. Di saat kesempatan ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dengan apa yang sudah kami berikan kepada Engkau Bapa. Banyak yang Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, tetapi sedikit kami persembahkan dalam persembahan di saat siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu Jemaat Karmil. Kami tahu bahwa apapun yang kami berikan, kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan di jemaat ini Tuhan, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yang bekerja sebagai swasta, bahkan juga Engkau memberkati setiap mahasiswa, bahkan juga semua kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami peroleh, kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebagai suatu persembahan yang kami berikan sebagai hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha, apapun yang kami peroleh di tahun 2023 ini. Kami percaya Tuhan, karena firman-Mu hari ini sungguh luar biasa, karena kami percaya panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam kehidupan Jemaat Karmil. Tuhan, kami tahu bahwa banyak sekali kami buat, tetapi sedikit yang kami kembalikan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami lebih dahulu. Terima kasih Bapa, di saat siang hari ini Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan mereka, baik yang sudah memberikan bahkan yang belum sempat juga. Kami percaya Tuhan memberkati, dan Tuhan juga memberkati bendahara pengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, pengertian bahkan semua yang dikelola. Kami percaya hikmat Tuhan meliputinya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan juga hamba Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat di saat siang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati Bapa Pendeta Meni Yogi sebagai Ketua Klasis Kota Jayapura di dalam mengembangkan tugas pelayanannya. Tuhan memberkati hikmat
Marifat Tuhan mendahuluinya, sehingga semua pelayanan yang dijalankan diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Ibu-ibu yang sudah menjadi pelayan berkati saat siang hari ini. Tuhan memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka terima, Tuhan memberkati. Anak bahkan juga suami mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mengucap syukur dengan berkat yang ada ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, menambahkan. Biarlah di tahun-tahun ini kami melihat berkat yang dari Tuhan yang luar biasa akan memberkati. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan persepuluhan, bahkan juga kotak pembangunan, bahkan kotak 1000, bahkan juga Tuhan kolokte, bahkan diakonia, bahkan juga untuk pembangunan rumah pastori. Biarlah Tuhan Yesus Engkau datangkan berkat untuk kami punya program yang akan kami lanjutkan di tahun 2023. Kami percayakan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kolektif. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan kita semua menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor 273. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Dan sekali lagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Meni Yogi STHMA, Ketua Klasis Kota Jayapura, yang hari ini telah memberkati kita dengan firman Tuhan, akan menutupnya dengan doa berkat. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kelawatan-Mu bagi kami semua dalam persekutuan ibadah raya minggu pagi ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua persembahan, pujian dan pengagungan yang sudah kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu.
Kami akan ada di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di minggu yang baru ya Bapa. Kiranya berkat kelepasan yang telah Engkau anugerahkan akan ada di atas seluruh umat Kingmi Jemaat Karmel. Di setiap keluarga, pribadi lepas pribadi. Kiranya kasih dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, Tuhan seruas sekalian alam. Anugerah di dalam Yesus Kristus, Putra Paskah, pokok kebangkitan dan hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan tinggal menyertai Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk pujilah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk.